Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bagaimana? Sehat? Sehat. Terima kasih. Tetap semangat ibu-ibu dalam menjalani pertemuan kita ini. Jadi adapun pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan anak. Ini sangat penting loh ibu-ibu. Perlindungan anak dengan materi pencegahan kekerasan terhadap anak, pencegahan kekerasan terhadap anak. Ada dua langkah yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kekerasan terhadap anak. Langkah pertama, kekerasan terhadap anak. Apa sih kekerasan itu? Maksud kekerasan itu di sini ada jadi pengertian kekerasan terhadap anak. Setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual dan sosial terhadap anak. Jadi menyakiti fisiknya, menyakiti psikisnya, menyakiti seksualnya dan sosial terhadap anak itu mengakibatkan penderitaan. Itu semua adalah kekerasan, definisi kekerasan, pengertian kekerasan. Jadi perilaku baik adalah mereka yang akan melakukan tindakan sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan kewajibannya, seperti memberikan kasih sayang, rasa aman, perhatian. Sedangkan perilaku buruk adalah tindakan yang merugikan kepentingan anak, seperti membentak, yang tidak boleh dibentak ibu-ibu ya, dipukul, diancam, menghukum anak dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya bahwa perilaku buruk itu adalah termasuk kekerasan ibu-ibu. Jadi kalau perilaku buruk itu sudah termasuk kekerasan itu ibu-ibu. Kemudian langkah kedua adalah jenis dan contoh kekerasan terhadap anak. Jadi jenis kekerasan ini ada ya ibu-ibu. Ini jenis kekerasan. Ini kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Jadi pengertian dari fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Itu fisik, menyakiti badannya. Kemudian psikis, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Jadi trauma itu berulang-ulang karena psikisnya terganggu. Kemudian seksual, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Jadi sama, agak mirip antara kekerasan psikis dan seksual. Kemudian contohnya ini, contoh dari kekerasan fisik, misalnya memukul badannya, mencubit badannya, menampar badannya, menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncang badan anak, memasukkan cabai ke mulut. Itu semua termasuk kekerasan fisik. Kemudian untuk kekerasan psikis ini ada memelototi anak, mengatakan anak bodoh. Jadi tidak boleh mengatakan dasar kamu bodoh, tidak boleh. Itu termasuk kekerasan psikis, akan mengganggu psikisnya, mengganggu kejiwaannya, begitu ibu. Membanding-bandingkan, apalagi membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang dua, tidak boleh. Kemudian tidak menegur anak ketika salah melakukan kesalahan, harus ditegur, tapi tegurannya dengan lemah lembut, jangan ditegur dengan memukul, tidak boleh ibu-ibu ya, karena termasuk kekerasan. Kemudian seksual, ini pantat dicolek, diperkosa, dijual ke mucikari, itu termasuk jenis contoh kekerasan. Jadi kesimpulannya bahwa ada dua langkah untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Yang langkah pertama adalah kekerasan terhadap anak, pengertiannya, kemudian jenis dan contoh kekerasan terhadap anak. Adapun pencegahannya belum kita bahas pada pertemuan kali ini ibu, karena waktu sangat terbatas. Saya harapkan dan alangkah baiknya kalau pertemuan kali ini dipraktekkan di rumah dan saling berbagi kepada ibu-ibu yang lain yang tidak sempat hadir, contoh-contoh kekerasan yang mungkin kemarin ibu tidak sadar memukul anaknya, menampar anaknya, menendang anaknya, tanpa sadari. Itu semua sudah termasuk kekerasan fisik. Mungkin dari kemarin kalau anaknya melakukan kesalahan,
ibu memelototinya, ibu mengatakan anaknya bodoh, tuli dan sebagainya, itu termasuk sudah merusak jiwanya karena masuk dalam kategori kekerasan psikis. Tidak boleh ibu-ibu ya. Jadi alangkah baik-baiknya semua yang kita pelajari pada kesempatan ini, pada hari ini, dipraktekkan di rumah dan dibawa ke keluarga masing-masing. Terima kasih kepada ibu-ibu yang masih setia dan masih semangat menghadiri pertemuan kelompok. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.